Pandemi COVID-19 telah menyebar ke seluruh dunia dan tidak hanya berdampak kepada sektor kesehatan tetapi juga ekonomi secara keseluruhan. Peristiwa ini telah mengganggu rantai pasokan global dan banyak negara jatuh ke dalam pertumbuhan ekonomi yang negatif, bahkan resesi. Pemerintah harus mengeluarkan beberapa kebijakan luar biasa untuk menyelamatkan kesejahteraan masyarakat dan mempersiapkan pemulihan ekonomi pasca pandemi ini. Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia Economic Outlook 2021 hadir dengan sebuah tema besar. Post-Pandemic Recovery, a Resurgence of Indonesia's Economy. Sebagai dampak dari masifnya penyebaran COVID-19, seluruh sektor dalam perekonomian di Indonesia mengalami gangguan termasuk sektor real. Kebijakan fisikal dan social distancing menyebabkan kinerja dari sektor real menurun signifikan. Di lain sisi, sektor real merupakan sektor yang memiliki peran cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia, salah satunya karena sektor ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Menyikapi hal tersebut, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menuturkan bahwa diperlukan mitigasi guna mengatasi dampak yang terjadi di sektor real sebagai akibat dari penyebaran COVID-19. Sejalan dengan hal tersebut, kami mengangkat subtema, Enlarging Investment to Boost Real Sector Productivity. Menyikapi dampak dari COVID-19, pemerintah telah menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020, tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk meningkatkan fleksibilitas APBN, dalam menghadapi dampak COVID-19. Melalui Perpu tersebut, Kementerian Keuangan memfokuskan belanja dan pembiayaan anggaran untuk mengatasi dampak COVID-19. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo meminta agar kebijakan fiskal untuk tahun 2021 dirancang untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional sehingga mampu mengatasi berbagai risiko yang muncul, sekaligus melindungi ekonomi negara dari gejolak dan ketidakpastian ekonomi global. Maka dari itu, Indonesia Economic Outlook 2021 akan mengangkat subtema, Fiscal Reform to Strengthen National Economic Resilience. Pasar keuangan merupakan salah satu sektor yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Bank Indonesia secara konsisten mengeluarkan berbagai stimulus guna mengantisipasi dampak terpuruknya perekonomian domestik sebagai akibat dari COVID-19. Di lain sisi, selama masa pandemi COVID-19, Bank Indonesia mencatat bahwa terdapat lonjakan dalam transaksi keuangan secara digital, sebagai akibat dari adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Kedepannya, penyaluran beberapa program pemerintah seperti program bantuan sosial PKH dan BPNT, program Kartu Prakerja, dan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah akan disalurkan secara non-tunai. Maka dari itu diperlukan integrasi yang inklusif antara sektor finansial dengan proses digitalisasi guna menjaga stabilitas sistem keuangan. Sehingga tahun ini kami mengangkat subtema, Integrating Digital and Financial Ecosystem to Maintain Monetary Stability. Penyebaran COVID-19 secara masif memberikan dampak besar untuk pasar tenaga kerja di dunia. Pekerja dari kalangan muda usia 15 hingga 24 tahun menjadi yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Menurut survei yang dilakukan oleh ILO, setidaknya 1 dari 6 orang muda yang disurvei telah berhenti bekerja sejak timbulnya krisis pandemi COVID-19. ILO memperingatkan apabila masalah tersebut tidak segera diatasi akan muncul masalah lockdown generation. Diperlukan respons kebijakan ketenagakerjaan yang mendesak, berskala besar, serta dikombinasikan dengan kebijakan ekonomi makro yang mendukung untuk mencegah kaum muda saat ini menjadi lockdown generation. Sehingga panel discussion tahun ini mengangkat tema yang berjudul Breakthrough for Indonesia's Young Workers, Anticipating the Emergence of Lockdown Generation.